Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi transenden. Di sini adalah materi pertama pada kalkulus 2. Slide materi ini saya ambil dari slide-nya Pak Hendra Gunawan. Beliau adalah salah satu dosen matematika di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Uh, Sedikit berbeda dengan materi di ITB bahwa fungsi transenden diberikan pada bab terakhir di kalkulus 1 atau matematika 1. Sedangkan di sini di Universitas Jenderal Ahmad Yani kita berikan di kalkulus 2 sebagai bab pertama. Jika kalian ingin mendownload atau melihat karya-karya lain dari Pak Hendra Gunawan, maka kalian bisa langsung mengunjungi situsnya di bermatematika.net. Nah, eh, di sini kita akan melihat pada video kali ini eh, materi yang akan diberikan adalah tentang fungsi logaritma natural dan fungsi inverse dan turunannya. Fungsi transenden sendiri itu adalah fungsi yang eh, merupakan fungsi selain aljabar seperti x kuadrat, x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, di sini sebelum kita melihat apa itu fungsi logaritma natural, kita melihat kembali tentang turunan yang sebelumnya pernah kita bahas di semester sebelumnya. Di sini misalnya ada turunan dari x pangkat 3 per 3 terhadap x itu adalah x kuadrat. Itu kalian masih ingat ya. Lalu turunan x kuadrat per 2 terhadap x adalah x pangkat 1. Jadi kita bisa melihat di sini pangkatnya semakin turun dan di sini pun pangkatnya semakin turun, berkurang 1. Dan turunan x terhadap x tentu adalah x pangkat 0 atau x. Lalu berikutnya, sedangkan turunan dari minus x pangkat min 1 atau minus 1 per x diturunkan terhadap x itu adalah x pangkat min 2. Nah, kalau kita bisa melihat di sini yang pangkatnya semakin berkurang hingga di sini pangkatnya minus 2, terdapat suatu apa namanya? Suatu fungsi x pangkat min 1 yang kita tidak tahu berasal dari turunan apa. Kalau misalnya kita bandingkan di sini, misalnya kita kurangkan pangkatnya dari x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan di sini tidak mungkin, di sini adalah x pangkat 0, karena x pangkat 0 adalah suatu nilai konstan yang kalau kita turunkan terhadap x itu akan bernilai 0. Nah, jadi pertanyaan di sini, apakah ada suatu fungsi yang kalau kita turunkan terhadap x menghasilkan x pangkat min 1 atau 1 per X. Nah, dan di sini jawabannya adalah yang namanya fungsi logaritma natural. Jadi kita definisikan logaritma natural atau dibaca sebagai ln X didefinisikan sebagai integral 1 sampai X terhadap S per T dt dengan X lebih besar dari 0. Jadi kalau kita ingat kembali bahwa integral adalah merupakan luas di bawah suatu kurva. Nah, ini adalah kurva Y sama dengan 1 per T, sehingga integral dari 1 sampai X kita gambarkan seperti ini. Maka ln X itu adalah luas area di bawah kurva ini. Nah, seperti itu. Catatan nilai ln X menyatakan luas area di bawah kurva Y sama dengan 1 per T untuk nilai T antara 1 sampai dengan X. Karena itu, kalau kita lihat dari definisi ini, untuk ln X kurang dari 0 itu terjadi jika X-nya berada di antara nilai 0 dan 1. Karena jika X-nya adalah nilai 0 dan 1, maka integral ini dari 1 sampai suatu bilangan yang lebih kecil akan menghasilkan nilai negatif. Nah, sedangkan dia akan bernilai 0 jika X-nya sama dengan 1. Ya, jadi integral dari 1 sampai 1 itu pasti akan menghasilkan nilai 0. Sedangkan nilainya akan lebih besar dari 0 jika X lebih besar dari 1. Nah, ini adalah kasus di mana X-nya itu kurang dari 1. Sehingga menghasilkan dari definisi ini integralnya menjadi nilai yang negatif. Oke, berikutnya. Nah, ini ya.
Sehingga kalau kita lihat, eee, apa turunan dari ln X, maka dari definisi ln X yang sebelumnya, yaitu adalah integral 1 sampai X1 per T dt dengan menggunakan teorema dasar kalkulus 1, maka integral tersebut kalau kita turunkan, itu akan menghasilkan, bentuk yang sama dengan bagian yang diintegralkannya, tapi variabelnya, berubah menjadi, variabel X. Sehingga turunan dari ln X, dengan menggunakan teorema dasar kalkulus menghasilkan nilai 1/X atau X pangkat min 1. Sehingga kita di sini menjawab, pertanyaan yang pertama tadi, fungsi apa yang kalau kita turunkan hasilnya adalah 1/X. Nah, di sini catatannya adalah bahwa X harus lebih besar dari 0. Nah, contoh, tentukan, d per dx dari ln x kuadrat, turunan ln x kuadrat terhadap x. Jadi, turunan fungsi apapun itu maka apa namanya, berlaku hukum-hukum, aturan-aturan pada turunan lainnya. Sehingga untuk bentuk seperti ini, karena kita hanya tahu turunan dari ln x terhadap x saja, yaitu 1/x, maka kita bisa menggunakan aturan rantai. Aturan rantai berarti, pertama yaitu, kita di sini adalah turunkan terlebih dahulu terhadap bagian fungsi dalamnya ini, yaitu x kuadrat. Jadi ln x kuadrat kita turunkan terhadap x kuadrat itu adalah 1/x kuadrat. Dan kemudian kita kalikan dengan turunan bagian dalamnya, yaitu x kuadrat, atau d per dx, x kuadrat, yaitu turunan x kuadrat terhadap x. Sehingga ini adalah 2x dibagi dengan x kuadrat, menghasilkan 2 dibagi dengan x, atau 2/x. Seperti itu. Sedangkan tentukan berikutnya adalah d per dx turunan ln x dari absolut x. Nah, di sini harus hati-hati karena bentuk absolut itu akan menghasilkan apa namanya, suatu nilai yang berbeda saat kita memasukkan x-nya lebih besar dari kurang dari 0. Jadi di sini harus dilihat bahwa untuk x lebih besar dari 0, maka dia akan menjadi ln x, nah, seperti ini. Dan untuk kasus x kurang dari 0, maka di sini dia akan menjadi ln min x. Nah, seperti itu. Jadi kita akan melihat pada dua kasus ini. Jadi kita bisa melihat, kita tahu untuk kasus x lebih besar dari 0 karena dia adalah ln x, maka turunan dari ln x, turunan dari ln x akan menjadi 1/x. Sedangkan jika x ini kurang dari 0, maka turunannya x ini menjadi ln min x. Nah, jadi ini dia adalah ln min x, maka kalau kita turunkan menjadi kita turunkan dulu ln terhadap min x jadi 1/min x. Dan ini turunan dari min x adalah min 1, sehingga ini menjadi kembali 1/x, seperti itu ya. Jika kita melihat untuk kasusnya ln absolut x. Jadi ini bentuknya juga adalah 1/x untuk x kurang dari
0. Seperti itu. Nah, berikutnya eh, kita akan melihat integral tak tentu dari 1 per U. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat tadi integral adalah merupakan anti turunan, maka integral dari 1 per U du itu sama dengan ln U absolut U. Ini untuk memastikan bahwa nilai U di sini tidak bernilai nilai di dalam ln itu tidak bernilai negatif karena kita tidak bisa melakukan fungsi ln itu hanya untuk nilai positif seperti lebih besar dari 0 ditambah dengan C suatu nilai konstanta tertentu. Jadi contohnya tentukan integral dari dx per x plus 1. Nah, jadi kita bisa melakukan integral substitusi. Kita misalkan atau substitusikan U-nya sama dengan X plus 1 di sini. Nah, sehingga kalau U-nya adalah X plus 1, maka DU-nya adalah turunan dari X plus 1 terhadap X atau DX. Maka kita bisa ubah di sini integral DX per X plus 1 menjadi substitusi yang sudah kita buat. Untuk X plus 1 menjadi U, dan DX menjadi DU. Yang ini. Di sini kita bisa ingat kembali bahwa integral 1 per U, DU adalah ln absolut U ditambah suatu nilai konstanta C. Atau kita kembalikan kembali, substitusikan U-nya menjadi X plus 1, sehingga hasilnya menjadi ln absolut X plus 1 ditambah suatu nilai konstanta. Seperti itu. Nah, begitu juga kita bisa melakukan perhitungan integral untuk x per x kuadrat plus 1 dx dan juga bentuk tentunya dari x per x kuadrat plus 1 dx. Di sini contoh ini masih menggunakan substitusi. Kita misalkan misal U sama dengan x kuadrat plus 1. Sehingga turunannya du di sini adalah menurunkan x kuadrat plus 1 terhadap x menjadi 2x dx. Ini. Sehingga kalau kita di sini kita ubah, maka di sini kita bisa menjadi di bawahnya adalah U. Di sini x dx adalah setengah du. Sehingga kita bisa teruskan 1 du. Ya. Di sini x dx, di sini 2x dx. Berarti x dx-nya adalah setengah du. Maka kita bisa dapatkan setengah ln, jangan lupa mutlaknya, U plus C. Atau kalau kita kembalikan lagi, maka dia akan jadi setengah ln mutlaknya adalah x kuadrat plus 1 ditambah C. Ini adalah hasil integral tak tentunya. Dan kalau kita menghitung integral tentu, maka kita tinggal memasukkan saja nilainya pada bagian akhir ini. Sehingga dengan cara yang sama, kita dapatkan bentuk setengah ln mutlak x kuadrat plus 1, dan kita substitusikan nilai batasnya dari 0 sampai 1. 1 batasnya dari 0 sampai 1. Setengahnya bisa saya taruh di luar. Nah, jika kita masukkan 1, maka di sini menjadi ln 2. Kita tidak perlu lagi menuliskan mutlaknya, karena di sini pasti positif sebenarnya. Dan saat kita masukkan nilai 0, di sini menjadi ln 1. Nah, nanti kita akan mengetahui bahwa ln 1 itu nilainya adalah 0, sehingga kita bisa menuliskan hasilnya adalah setengah ln 2. Nah, di sini adalah
Teorema atau sifat-sifat dari logaritma natural, len 1 seperti yang tadi sudah saya sebutkan itu nilainya adalah 0. Dan len A kali B, A dan B adalah suatu nilai konstan, itu sama dengan len A ditambah len B, dan len A dibagi B itu akan sama dengan len A dikurangi len B, dan len A pangkat R itu sama dengan R dikali len A, dengan R pun ini R-nya bisa sembarang, bisa variabel ataupun konstan. Jadi kalau ada pangkat di dalam len, maka kita bisa keluarkan pangkatnya ke bagian depan ini menjadi perkalian. Nah, jadi salah satu fungsi dari logaritma ataupun logaritma natural itu adalah memudahkan perhitungan yang mengandung pangkat. Seperti itu. Karena kita bisa mengeluarkan pangkatnya menjadi bentuk perkalian. Contoh, tentukan D per dx jika Y sama dengan len akar X min 1 per X plus 1. Nah, jadi kita gunakan lagi ini karena turunan, kita menggunakan aturan lantai. Pertama, kita turunkan dulu len terhadap bagian dalamnya ini, akar X min 1 per X plus 1. Sorry, atau lebih mudahnya karena ini adalah pangkat, maka saya bisa menuliskan dia sebagai len X min 1 per X plus 1 ini merupakan adalah pangkat setengah. Sehingga dengan sifat dari logaritma, setengah ini bisa saya pindahkan ke bagian depan dan menjadi perkalian. Yaitu adalah jadi setengah len X min 1 per X plus 1. Maka saya bisa turunkan bentuk len X min 1 dibagi X plus 1 terhadap bagian dalamnya, yaitu fungsi di dalamnya adalah X min 1 per X plus 1. Jadi di sini Y-nya menjadi sama dengan setengah len X min 1 per X plus 1. Atau lebih mudah lagi, di sini dibandingkan menggunakan aturan rantai, kita menggunakan teorema. Jadi setengah dikali len X min 1 dikurangi len X plus 1. Lalu kita turunkan, karena bentuk ini akan sangat menyederhanakan perhitungannya daripada kita menggunakan aturan rantai. Bisa langsung menggunakan aturan rantai yang lebih pendek di sini ya, hanya X min 1 dan X plus 1 gitu ya. Di sini kita bisa dapatkan turunannya adalah setengah. Kita turun langsung saja di sini setengahnya, dan turunan len X min 1 terhadap X min 1 itu adalah terhadap X itu kita bisa langsung, sebenarnya ini menggunakan aturan rantai cuma hasilnya dipersingkat, yaitu adalah 1 per X min 1. Dikurangi, begitu juga turunan dari len X plus 1 adalah 1 per X plus 1. Maka tinggal penyebutnya saja disamakan, atau kita bisa istilahnya kali silang ya. Jadi ini dikalikan dengan X plus 1 per X plus 1, ini pun dikalikan dengan X min 1 per X min 1. Dikurangi sehingga menghasilkan X plus 1 dikurangi X min 1 itu akan menghasilkan 1, X-nya akan saling menghilangkan ya. Dan di bawahnya menjadi X kuadrat min 1, karena dikalikan X min 1 dikalikan X plus 1. Seperti itu. Sorry, ini 2 ya, di yang bagian atasnya tadi, X plus 1 dikurangi X min 1 itu menjadi 2, dan dibagi dengan 2 menjadi 1. Oke. Nah, sedangkan contoh lainnya, tentukan dy per dx bila y sama dengan X plus 11 dibagi akar X pangkat 3 min 4. Nah, di sini turunan ini lagi-lagi kita bisa menggunakan substitusi gitu ya dan aturan rantai, tapi kita bisa menggunakan sifat logaritma untuk lebih memudahkan perhitungan ini. Yang pertama adalah Y sama dengan X plus 11 dibagi akar X pangkat 3 min 4, kita gunakan len untuk kedua sisi. Sehingga di sini di sebelah kiri menjadi len Y, ini, dan di sebelah kanan menjadi len X plus 11 dibagi akar X pangkat 3 min 4. Dan karena len pembagian dalam len, maka kita bisa memisahkan menjadi len X plus 11 dikurangi len
X pangkat 3 min 4 pangkat setengah, pangkat setengah di sini, setengahnya bisa kita keluarkan, ya. Jadi ini awalnya menjadi pangkat setengah dan setengahnya kita bisa pindahkan ke depan menjadi perkalian. Nah, di sini kita eh, turunkan di sini ln Y itu menjadi 1/Y dy per dx. Nah, jadi karena Y-nya itu adalah merupakan fungsi terhadap X, maka kalau saya turunkan terhadap X, dia menjadi 1/Y, ini adalah turunan dari ln Y-nya, dikali dengan Y diturunkan terhadap X. Nah, ini ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan bagian yang di sebelah kanan bagian yang pertama, ini hanya kita turunkan biasa terhadap X, yaitu menjadi 1/X plus 11. Lalu dikurangi, setengahnya kita bisa tetapkan, sama turunan ln X pangkat 3 min 4 terhadap X, kita lakukan aturan rantai. Yang pertama adalah turunkan dulu terhadap X pangkat 3 min 4 menjadi 1/X pangkat 3 min 4. Kemudian X pangkat 3 min 4 turunkan terhadap X, sehingga menjadi 3X kuadrat. Dan D per dx-nya tinggal kita pindahkan, Y-nya berarti ke sebelah kanan. Seperti ini, jadi tinggal dikalikan dengan Y. Nah, karena Y-nya adalah X plus 11 dibagi akar X pangkat 3 min 4, maka bisa saya tuliskan kembali di sebelah sini. Ini adalah Y. Maka kita dapatkan dy per dx dari bentuk yang ini. Kalian bisa mengecek dengan melakukan tanpa menggunakan logaritma dengan aturan turunan sebelum-sebelumnya gitu ya, yang sudah kita pelajari. Hasilnya itu mungkin akan sedikit beda bentuknya, tapi kalau kita samakan, maka dia akan memiliki bentuk seperti ini juga. Biasanya kalau kita lakukan secara manual, bagian kanan ini akan dikalikan dengan bagian yang sebelah kiri, sehingga bentuknya agak tidak terlihat. Tapi kalau kita operasikan atau sederhanakan, entah di bagian yang logaritma ataupun turunan yang langsung, itu akan memiliki hasil yang sama. Hasilnya pasti akan sama. Nah, grafik fungsi Y sama dengan ln X, kita bisa mencobanya dari kecenderungannya. Kita lihat bahwa tadi ln 1 itu sama dengan 0, maka kita tetapkan di sini ln 1 itu akan sama dengan Y sama dengan 0 di sini ya. Nah, berikutnya dy per dx itu nilainya 1/x, dan karena x-nya itu selalu lebih besar dari 0 untuk fungsi ln x, maka 1/x ini dia akan selalu bernilai positif. Turunan pertama bernilai positif artinya dia memiliki monoton murni naik ke atas gitu ya, monoton naik ya. Monoton naik bisa dari 0, dan turunan keduanya kalau kita turunkan 1/x itu menjadi min 1/x kuadrat. Karena x-nya ini selalu positif, x kuadratnya maaf, x kuadrat itu selalu positif, artinya turunan kedua itu akan bernilai selalu negatif. Turunan kedua bernilai negatif artinya kurvanya itu apa istilahnya, cekung ke bawah misalnya seperti minus x kuadrat ya. Nah, seperti ini. Artinya dia ball-nya itu menghadap ke bawah. Nah, begitu juga dengan ln X. Nah, ini yang warna hijau ini adalah grafik ln X. Dia selalu monoton naik dan juga cekungannya mengarah ke bawah, bukan mengarah ke atas. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan ln X. Nah, baik. Berikutnya kita akan masuk ke fungsi inverse dan turunannya. Nah, fungsi inverse dalam hal tertentu dari persamaan fungsi, misalnya Y sama dengan fx, misalnya tadi juga ada Y sama dengan ln X, atau misal Y sama dengan X kuadrat dan lain sebagainya, kita dapat memperoleh X sebagai fungsi dari Y. Ada beberapa catatan, nanti akan kita lihat. Sebutlah X itu adalah GY. Maka fungsi G disebut inverse dari F. Lihat, jadi Y sama dengan fx, bahwa variabel Y dinyatakan dalam bentuk X, kita bisa mengubahnya kembali diinverskan menjadi variabel X dinyatakan dalam Y. Maka fungsi G disebut inverse dari F, atau ditulis G sama dengan F pangkat min 1. Di sini bedakan
F inverse dengan pangkat ya, pangkat pangkat min 1. Ini adalah bentuk inverse. Jadi berarti Y sama dengan inverse dari fungsi F. Jadi Y fx jika dan hanya jika X sama dengan inverse Fy. Ya. Contoh, Y sama dengan 2X plus 3 jika dan hanya jika inversenya adalah X sama dengan setengah Y min 3. Dalam kasus ini mudahnya adalah bahwa kita tinggal ubah dari Y sama dengan bentuk X menjadi X sama dengan bentuk Y. Sini kita bisa melihat dari Y sama dengan 2X plus 3, kita bisa pindahkan 3-nya ke sebelah kanan menjadi Y min 3 sama dengan 2X, kemudian tinggal 2-nya kita pindahkan ke bagian sebelah kiri menjadi X sama dengan Y min 3 per 2. Seperti itu. Nah, catatan, sini grafik Y sama dengan inverse Fx merupakan pencerminan grafik Y sama dengan Fx terhadap garis Y sama dengan X. Jadi, bentuk grafiknya itu adalah hasil cerminan terhadap sumbu Y sama dengan Y sama dengan X atau sumbu ini. Seperti itu. Di sini teorema eksistensi inverse. Jika f fungsi satu ke satu, maka f mempunyai inverse. Akibatnya, jika f monoton sejati atau monoton murni, maka f mempunyai inverse. Fungsi satu per satu adalah bahwa setiap pasangan y memiliki tepat satu pasangan x. Sebagai contoh, tadi adalah grafiknya y sama dengan 2x plus 3, itu Y sama dengan 2X plus 3 itu kira-kira bentuknya adalah seperti ini, 2X. 0-nya kalau X sama dengan 0 berarti dia 3 ya Y-nya. Nah, berarti kira-kira bentuknya seperti ini. Ini adalah Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X plus 3. Nah, jadi kita bisa melihat setiap nilai Y, misalnya nilai Y1 di sini, lalu kita akan misalnya nilai X1 dia akan memiliki satu pasangan yaitu nilai Y, yaitu Y-nya di sini adalah 5, misalnya seperti itu. Begitu juga kalau misalnya saya memilih X lainnya, maka dia akan tepat memiliki nilai Y tepat 1, seperti itu. Nah, berbeda dengan misalnya fungsi Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Ini, maka fungsi Y sama dengan X kuadrat. Saya ganti warna. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Ini adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat. Maka kita bisa melihat bahwa untuk satu nilai Y, dia memiliki dua nilai X. Sebagai contoh, misalnya saya pilih Y sama dengan 4, maka dia akan memiliki, fungsi ini akan memiliki nilai X sama dengan 2 dan nilai X sama dengan min 2. Misalnya di sini adalah Y sama dengan 4, maka di sininya nilai X di sini adalah min 2 dan nilai X di sini adalah 2. Artinya satu nilai Y bisa menghasilkan dua nilai X yang berbeda. Arti di sini dia bukan merupakan fungsi satu ke satu, tapi kita tetap bisa membuat fungsi Y sama dengan X kuadrat ini menjadi fungsi satu ke satu dengan cara bahwa kita melihat ke titik gitu ya, atau rentang fungsi ini memiliki sifat monoton sejati atau monoton murni. Misalnya kita potong dia hanya untuk X lebih besar dari 0, sehingga kita hanya melihat bagian yang ini saja. Nah, dengan demikian, kita membuat Y sama dengan X kuadrat untuk X lebih besar dari 0 menjadi fungsi satu ke satu.
sehingga dia akan memiliki inverse. Jadi harus hati-hati, Y sama dengan X kuadrat itu tidak memiliki inverse, tapi kalau kita buat rentangnya yang memiliki hanya monoton sejati atau monoton murni, bisa saja dari minus tahingga sampai 0, ataupun dari 0 sampai ke tahingga atau X lebih besar dari 0, maka dia bisa memiliki inverse. Begitu juga dengan fungsi-fungsi lainnya. Nah, bagaimana turunan dari fungsi inverse? Maka kita bisa melihat kalau kita memiliki Y sama dengan fx, suatu fungsi, dan inverse-nya, dan turunannya itu tidak sama dengan 0, maka turunan dari inverse Y itu sama dengan 1 per f aksen X. Jadi ini turunannya tidak boleh 0 ya. Maka turunan dari inverse-nya adalah 1 per f aksen X. Dalam notasi Leibniz kita bisa melihat bahwa di sini adalah fungsi Y terhadap X, sedangkan inverse adalah fungsi X terhadap Y. Artinya dx per dy turunan turunan X terhadap Y, turunan fungsi X ini terhadap Y adalah 1 per dy per dx. Dari Leibniz kita bisa membuat bahwa notasi ini adalah notasi seperti pembagian, yaitu dx dengan dy. Dx dibagi dengan dy, sehingga kita bisa melihatnya dx-nya kita pindahkan ke bawah menjadi dy per dx. Seperti itu. Jadi turunan dari inverse adalah 1 per turunan pertama dari fungsi aslinya terhadap X. Seperti itu. Contoh, misalnya kita ketahui Y sama dengan X pangkat 5 ditambah X plus 1 sama dengan Fx. Tentukan inverse dari turunan inverse untuk Y sama dengan 3. Sini ya. Nah, dalam kasus ini inverse-nya ini tidak bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya, karena ini mudah gitu ya. Tapi biasanya di sini kita harus melihat faktorisasinya terlebih dahulu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hanya menginginkan hanya turunan inverse-nya saja, kita ingin mencari tahu turunan inverse-nya saja di suatu titik tertentu, maka kita tidak perlu mencari inverse dari fungsi ini. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini yang nilainya 3 ini adalah pada saat X sama dengan 1. Yang Y-nya sama dengan 3, maaf saya ganti dulu ini dengan merah supaya agak berbeda. Nah, yang nilai Y-nya 3, ini adalah Y-nya, pada titik Y sama dengan 3, maka kita melihat bahwa kalau kita memasukkan X sama dengan 1 di sini, disubstitusikan 1, pangkat 5 adalah 1, ditambah 1 adalah 3. Sehingga X-nya adalah 1. Dan di sini kita bisa melihat untuk mengecek apakah dia punya inverse atau tidak, maka kita cek apakah dia merupakan monoton sejati atau monoton murni, seperti ya. Maka kita lihat turunan pertama dari Y ini atau f aksen X adalah 5x pangkat 4 ditambah 1. X pangkat 4 artinya dia selalu bernilai positif, sehingga f aksen X ini nilainya akan selalu lebih besar dari 0. Seperti itu. Dia tidak bernilai 0 untuk X berapapun dan dia akan selalu naik, monoton naik untuk X berapapun. Sehingga dia akan memiliki inverse. Jadi, inverse dari F ini ada. Dan menurut teorema yang sebelumnya tentang turunan dari fungsi inverse dengan menggunakan notasi Leibniz, maka turunan inverse fungsi F di titik Y sama dengan 3 adalah 1 dibagi F aksen X, dengan X-nya adalah 1. Hingga F aksen X adalah 5X pangkat 4 ditambah 1. Lalu kita masuk nilai X sama dengan 1, berarti 5 dikali 1 pangkat 4 ditambah 1. Atau besarnya nilai turunannya adalah 1 per 6. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa melakukan juga untuk nilai yang lainnya. Dan di sini kita akan melihat nanti apakah
inverse dari ln X. Apakah ln X mempunyai inverse? Jawabannya tentu karena dia adalah monoton naik, gitu ya, monoton naik dan juga hubungan satu ke satu, maka dia mempunyai inverse, seperti itu. Untuk video kali ini sampai sini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.